Dahulu di daratan China mengisahkan, pendekar Kuok Qing dan pendekar Wong Yung, yang diberikan pedang besi hitam, oleh pendekar Yueng Guo yang meleburnya dengan emas dan ditempa menjadi sebuah pedang dan sebuah golok. Golok bernama pembunuh naga, dan emas bernama pedang langit. Selain itu, semua ilmu silat mereka, bahkan taktik perang Mo Fai dan lembaran rahasia kungfu tertinggi yang disebut Sutra 9 Bulan, disembunyikan di kedua pedang itu. Siapapun yang memilikinya, akan merajai dunia persilatan. Banyak perguruan silat di daratan China memperebutkan kedua pedang itu, sehingga terbentuk dua kelompok yaitu Sekte Lurus dan Sekte Ming. Yang pertama dipimpin oleh Shaolin, yang merupakan 6 perguruan besar, Shaolin, Wutong, Ngomei, Kunlun, Hungtung, Wasan yang disebut juga Sekte Lurus. Yang kedua adalah pengikut ajaran dari Persia, Timur Tengah, Sekte Pemuja Matahari yang disebut Sekte Ming, tapi, mereka disebut Sekte Iblis oleh yang lainnya. Mereka sangat misterius dan selalu melawan dinasti Yan, yang tak lain adalah pemerintah saat itu, dan markas besar mereka ada di Lembah Terang. Di dalam Sekte Ming ada, ungu, putih, emas, dan hijau, 4 raja pelindung berilmu tinggi, yang tak lain adalah Raja Naga Ungu, Raja Elang Putih, Raja Singa Emas, dan Raja Kalelawar Hijau. Kedua kelompok ini tidak bisa berteman dan selalu bertempur. Namun, Chang Suisan dari Wutang, murid kelima dari Chang Sangfung yang jatuh cinta kepada Yan Shoushou, anaknya dari Yin Tian Cheng Raja Elang Putih, dan bahkan berteman dan bersaudara dengan Raja Singa Emas Sesun. Gurunya Raja Singa Emas, Xing Kun demi membantu dinasti Yan atau pemerintah, memusnahkan Sekte Ming, dan membunuh seluruh keluarga Sesun Raja Singa Emas, sehingga Sesun membalas dendam besarnya dengan merebut golok pembunuh naga, dan membunuh banyak sekali murid dari ke-6 perguruan besar. Namun, mengakibatkan mata dari Raja Singa Emas buta akibat pertempuran itu. Chang Suisan dan Yan Shoushou merahasiakan keberadaan Raja Singa Emas, untuk menghindari interogasi ke-6 perguruan besar dan pergi ke Pulau Es dan Api, untuk menyembunyikan Raja Singa Emas. Hingga tibalah pada ulang tahun ke-100 Chang Sangfung, sehingga Chang Suisan dan Yan Shoushou membawa anak mereka Chang Mokei kembali ke Gunung Wutang, untuk merayakan ulang tahun gurunya. Namun, naas sebelum menemui gurunya Chang Sangfung, Chang Suisan dan Yan Shoushou harus berhadapan dengan jagoan petarung dari Xuan Ming dan terkena tapak es Xuan Ming yang dapat mengakibatkan sekujur tubuh menjadi dingin dan menyandera anak mereka Chang Mokei. Semesta masih memberikan kesempatan yang baik, dan Chang Suisan dan Yan Shoushou ditolong oleh gurunya Chang Sangfung, sehingga terjadilah perkelahian antara tetua Xuan Ming dengan Chang Sangfung, yang mengakibatkan Chang Mokei terkena pukulan tapak es Xuan Ming. Keenam perguruan sudah tiba di Wutang untuk menghadiri perayaan 100 tahun Chang Sangfung, namun, tujuan mereka sebenarnya adalah memaksa Chang Suisan dan Yan Shoushou, memberitahu di mana keberadaan dari Raja Singa Emas Sesun. Pada pertemuan tersebut terjadi perkelahian antara biksu wanita yang disebut biksuni, dengan orang-orang Wutang dan mengakibatkan Chang Suisan dan Yan Shoushou bunuh diri, untuk tidak memberitahukan keberadaan dari Raja Singa Emas Sesun untuk perdamaian dunia persilatan, dan kematian dari kedua orang tua dari Chang Mokei memberikan luka dalam baginya, dan akan menuntut balas pada saatnya nanti. Yan Shoushou ibu dari Chang Mokei memberitahu satu pesan sebelum dia mati, bahwa dia tidak boleh mempercayai wanita sepenuhnya, semakin cantik wanita maka semakin pandai dia berbohong.